Kelvin terdiam, siapa yang mengajarkan kata itu padanya? Selama ini mungkin aku kurang penurut bagi mereka, maka dari itu aku ditinggalkan, ucap gadis itu lagi. Hiduplah dengan bebas di sini. Lakukan apa yang kau mau. Ujar Kelvin membuat Sofia tak paham. Tapi, aku tidak akan meninggalkanmu, seperti mereka. Aku berjanji padamu, ucap Kelvin yang begitu bersungguh-sungguh, membuat Sofia tak paham. Bahkan orang yang paling ia cintai tak pernah bicara seperti ini padanya. Apa mau Anda dariku? Tanya Sofia. Dia masih saja tak mengerti kenapa orang ini tiba-tiba baik pada orang asing sepertinya. Pasti dia punya maksud tertentu. Kelvin mengangkat satu alisnya heran. Apa yang kau punya? Apa kau bisa memberiku rumah sebesar ini? Atau mobil yang kau naiki tadi? Gadis itu menggeleng, pertanda dia tak memiliki uang sebanyak itu. Mungkin ada sekitar ratusan juta di rekeningnya, atau mungkin lebih. Entah ia pernah mengeceknya, tapi untuk membeli itu semua ia masih tak sanggup. Pria itu berjalan mendekat, tapi Sofia tak waspada sama sekali. Namun bukannya mendapatkan serangan, pria itu malah menaruh tangannya lalu berjalan pergi sambil menutup pintu. Tidurlah. Selamat malam. Ia memegang kepalanya tak paham, kenapa tuannya itu begitu perhatian padanya. Padahal mereka baru kenal, mungkin dia memiliki niat jahat atau yang lainnya, tapi apa? Sedangkan Kelvin yang baru keluar langsung disambut oleh sang pengikut setia, kaki tangan yang sudah lama bersamanya. Tuan, ada kabar apa, kali ini? Tanya Kelvin yang mengambil kertas dari tangan pria bernama Levi, mereka terpaut cukup jauh sekitar 10 tahun. Kelvin berumur 30 tahun dan Levi sudah kepalan 4, walau begitu dia belum juga menikah. Ada satu wanita yang membuatnya tertarik, tapi wanita itu selalu menolaknya karena Levi cukup tua baginya. Beberapa polisi sudah melacak lokasi gudang senjata kita, Tuan. Secepatnya kita harus memindahkannya, ucap Levi membuat Kelvin kesal. Pada dasarnya orang-orang sialan itu tak pernah bisa membuat aku berbisnis dengan tenang, kita harus mencari tempat yang tidak terlalu mencolok, hingga polisi tidak akan sadar, ucap Kelvin yang sedang berpikir, sambil berjalan ke ruang tamu keduanya terus berdiskusi. Mungkin negara Asia cocok, Tuan. Baik, cari tempat teraman, jika mereka masih menemukannya, persiapkan semua orang untuk membuat ruang bawah tanah sekarang juga. Ujar Kelvin yang membuat Levi mengangguk tanda mengerti. Pagi harinya Sofia bangun tapi tak ada orang di sampingnya. Aneh padahal ini kamar Kelvin namun pemiliknya malah tak menempatinya. Tiba-tiba pintu terbuka menampakkan Kelvin dengan wajah khas bangun tidur. Walau seperti itu ketampanannya tak bisa teralihkan, bahkan mata berwarna silver itu membuat ia seakan terhipnotis. Sudah puas memandangnya. Apa kau akan kenyang menatapku? Tanya Kelvin. Ia sangat kesal tadi saat ada pelayan membangunkannya ketika sedang mengepel lantai. Maaf tuan, ucap Sofia sambil menunduk. Tanpa aba-aba pria itu membuka semua kancing yang ada di pakaiannya, padahal di sana masih ada Sofia yang memandangnya bingung. Biar saya bantu tuan, ucap gadis itu tiba-tiba. Tidak, aku bisa sendiri, balas Kelvin tapi saat semua kancing itu terlepas Sofia dengan santainya melepaskan kemeja itu. Aku akan menyiapkan semuanya, tuan, ucapnya yang pergi ke kamar mandi sambil membawa kemejanya itu. Pintu tertutup, saat itu pula Kelvin merasa aneh pada gadis itu. Umurnya masih terhitung belia tapi dia begitu lihainya membuka baju seorang pria sepertinya. Beberapa menit berlalu, pintu itu kembali terbuka menampakkan Sofia yang tersenyum padanya. Silahkan tuan, semua sudah saya atur. Saat gadis itu hendak pergi, Kelvin menarik tangannya membuat Sofia menoleh dengan wajah heran. Ada apa tuan? Bagaimana jika kita mandi bersama? Tanya Kelvin yang seperti ingin menggoda Sofia, tapi hal itu seperti berbanding terbalik dengan apa yang Kelvin pikirkan. Gadis itu tanpa bicara apapun membuka seluruh bajunya, memperlihatkan tubuh tanpa ada rasa malu sedikitpun. Mari tuan. Sofia langsung masuk kembali meninggalkan Kelvin yang berkacak pinggang.
Ia rasa ada yang salah dengan mentalnya. Kelvin harus membawa gadis itu ke psikiater. Pria itu mendekat ke arah pintu kamar mandi. Kau mandi saja dulu, aku akan menyusul. Pintu tiba-tiba terbuka menampilkan Sofia yang memakai handuk entah itu dari mana. Maaf tuan, mungkin ada masih kurang nyaman dengan tingkahku, silahkan mandi terlebih dahulu. Saya akan mengatur pakaian Anda. Kaki jenjang itu melangkah melewati, tapi Kelvin malah menarik tangan itu dan membawanya masuk ke dalam kamar mandi. Gadis ini benar-benar menguji kesabarannya. Selesai mandi, bahkan Sofia tak memperhatikan dirinya, dia sibuk sendiri menyiapkan pakaian Kelvin. Pria itu hanya melihatnya dari kejauhan. Jika kalian berpikir tidak ada hal apapun di dalam sana, kalian salah besar. Tapi walau hampir 1 jam di kamar mandi tadi, gadis itu tampak santai saja seperti tak terjadi apa-apa. Semua pakaian itu sudah disetrika rapi, tak lama langkahnya berjalan terus ke meja kaca yang di bawahnya terdapat dasi, jam tangan dan aksesoris pria lainnya, membuat Sofia tampak tertarik. Kelvin membiarkannya asik sendiri, ia bahkan masih memakai handuk dari tadi karena aneh dengan gadis ini. Ia tahu sekarang kenapa Rafael begitu tak rela gadis ini ia bawa. Dia anak yang unik, seperti mendapat bayi tapi usianya sudah dewasa, itulah yang ia rasakan. Setelah selesai memilih, gadis itu berdiri di depannya sambil tersenyum. Mari tuan, aku bantu pakaikan. Tidak, aku bisa sendiri, ujar Kelvin sambil menatap ke atas. Baiklah, saya akan mengganti pakaian dan membuat sarapan Anda, ucap Sofia yang segera pergi ke arah tas dan membukanya. Kelvin terus memperhatikannya sambil memakai perlengkapan itu. Setelah dirasa rapih tanpa ia duga Sofia sudah pergi, padahal hanya tak memperhatikannya sebentar tapi gadis itu sudah menghilang bagai angin. Ia juga tak mendengar bunyi pintu. Sedangkan jauh dari sana Sofia membuka kulkas, dia ingin mencari beberapa makanan untuk sarapan Kelvin. Ia ingin berguna di sini, agar ia tak lagi ditinggalkan. Tak lama salah satu dari mereka mendekat dan menepuk pundaknya. Sedang apa kau? Tanyanya dengan wajah tak suka. Cari bahan untuk sarapan, balas Sofia. Tuan biasanya memakan roti dengan selai, dia tidak akan makan lagi setelah sarapan, ucap wanita itu. Aku akan buat roti isi untuk tuan, apa rotinya masih ada? Tanya Sofia. Kau ini ingin apa sih? Cari muka depan tuan. Ingin jadi istrinya. Walaupun kau merangkak tuan tak akan mungkin memperhatikanmu. Bahkan aku yang sudah beberapa tahun tak pernah dianggap, jangan sok cantik kau itu. Hanya pelacur saja belagu, ucap wanita itu yang memakai pakaian koki. Saat dia bicara kata terakhir wanita itu mendorongnya. Tapi semua tangan menahannya. Sofia melihat siapa yang sudah baik menolongnya, ternyata itu Kelvin. Sedangkan yang mendorongnya ketakutan. Tuan, aku. Pria itu membantunya berdiri, Susana menjadi mencekam karena hal itu. Bawa dia ke ruang bawah tanah. Tanpa menunggu lama beberapa orang langsing menariknya menuju ruang bawah tanah. Tunggu tuan, ini bukan seperti yang Anda kira.